namanya tangguh ini mensikapi bencana itu bukan sesuatu yang ya bukan meremehkan, tetapi justru ini bisa di-manage, ya, kemudian pun nanti terjadi bencana bangkit kembali, kemudian dan sebagainya. Artinya kesadaran bahwa kita tinggal di daerah yang rawan bencana, kemudian bagaimana mengantisipasinya. Kalaupun memang di luar kemampuan kemudian terjadilah akses ya, walaupun itu kita bisa reduksi, tetapi kita langsung bisa bangkit. Risiko bencana apa yang mereka hadapi, misalnya rumahnya berada di rawan bencana apa nih, dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Atau mungkin seperti latihan gladi lapang gitu ya, di situ kan melibatkan masyarakat, terus juga unsur pentahelik, OPD terkait gitu kan. Mereka dapat berlatih bersama dan meningkatkan pengetahuan mereka. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan setidaknya setelah mereka berlatih, mereka paham siapa berbuat apa, dan mereka tidak panik lagi saat menghadapi bencana. Jadi sering berlatih, mereka semakin siap menghadapi bencana. Semakin berlatih, semakin siap menghadapi bencana. Itu ingat ya, sahabat tangguh. Sahabat Tangguh, senang sekali Alia bisa kembali menyapa sahabat Tangguh melalui podcast BNPB yang tentunya kali ini kita juga tetap akan membahas upaya penanggulangan bencana di tanah air, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Oke, sahabat Tangguh, di podcast BNPB kali ini kita akan membahas tentang tahapan yang ada pada pra-bencana nih, pra-penanggulangan bencana. Kayaknya ya, karena kita akan membahas salah satunya terkait dengan gladi kesiapsiagaan. Nah, apa itu sebenarnya gladi kesiapsiagaan? Daripada kita makin penasaran dan bertanya-tanya gitu ya, langsung saja kita bisa mulai tanya-tanya ke ahlinya nih, yang juga sudah bergabung bersama Alia di podcast BNPB hari ini. Yang pertama ada Bapak Agus Rianto, atau yang lebih akrab kita bisa sapa sebagai Pak Gusri gitu ya, selaku Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB. Selamat datang Bapak di podcast BNPB. Bagaimana kabarnya pagi, Pak? Mariat, masih baik. Halo sahabat Tangguh. Iya, kalau nggak salah terakhir Bapak hadir di podcast BNPB itu waktu itu kita membahas terkait dengan Rakornas, ya, persiapan Rakornas PB 2023 ya Pak. Alhamdulillah Rakornasnya berjalan dengan lancar. Siap Bapak. Nah, spesialnya hari ini, selain ada Pak Gusri yang bergabung dengan Alia di podcast BNPB, kita juga kedatangan ahli yang lainnya nih gitu ya. Di samping Pak Gusri juga sudah ada Mbak Indah Fitrianasari SPSI selaku penyuluh bencana pada Direktorat Kesiapsiagaan BNPB. Halo Mbak Indah, apa kabar? Ya. Gimana Baik Mbak Alia. Boleh disapa sahabat tangguhnya. Halo dulu. sahabat tangguh, semoga tetap tangguh ya. Iya, tetap tangguh. Oke. Kita mungkin langsung aja nih ya, udah banyak sahabat tangguh yang penasaran gitu ya terkait dengan gladi kesiapsiagaan. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh membahas terkait dengan gladi ini Pak, ini masih banyak banget yang tanya-tanya sahabat tangguh, bahkan teman Alia sendiri sih Pak sebenarnya yang nanya, kalau misalnya nggak ada bencana nih berarti BNPB nggak bekerja dong. Itu banyak banget kan pertanyaan itu, pasti Pak Gusri atau Mbak Indah juga mungkin sampai sekarang masih pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Otomatis ketika dapat pertanyaan itu saya langsung bombastic side eye gitu, kayak enak aja dipikir kita kalau nggak ada bencana kita nggak kerja gitu kan Pak. Nah mungkin masih banyak yang belum tahu dari sahabat tangguh kayak gitu. Apakah memang penanggulangan bencana itu dimulai hanya ketika bencana itu sudah terjadi, atau mungkin apakah sebelumnya sudah ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan BNPB? Nah mungkin Pak Agus boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, tahapan-tahapan atau fase pada penanggulangan bencana itu sendiri. Ya, baik Mbak Alia dan para sahabat tangguh sekalian. Jadi memang benar tadi sampaikan Mbak Alia tadi itu, bahkan sampai dengan saat ini ya kita masih sering mendengarkan bahwa berarti BNPB itu kalau tidak ada bencana tidak ada pekerjaan. Iya betul Pak. Atau kadang malah yang lebih ya ekstrim lagi, wah kalau ada bencana BNPB berkah. Senang gitu katanya ya, Pak kalau ada bencana. BNPB membawa berkah katanya. Jadi ya ini memang inilah perlunya kita ini ya sosialisasi edukasi ya kepada masyarakat, pada khalayak ramai, terutama sahabat tangguh. Nanti kalau sudah mengetahui ini tentu
bisa juga menyebarluaskan informasi ini. Jadi memang namanya penanggulangan bencana ini tentu tidak lepas dari namanya manajemen ya, manajemen penanggulangan bencana. Jadi namanya penanggulangan bencana itu tentu ada namanya siklus penanggulangan bencana. Apapun itu ya, ini sudah hukum alam juga kan. Itu ada siklus. Bumi ini bulat gitu ya, bundar gitu ya, sama gitu. Jadi penanggulangan bencana ini tentu kita mulai dari kegiatan-kegiatan yang upaya-upaya kalau konteksnya adalah center point-nya adalah penanggulangan darurat tentu adalah pra bencana. Jadi kegiatan-kegiatan pra bencana. Kegiatan-kegiatan pra bencana itu apa saja kalau tidak terjadi bencana? Ya, tadi disampaikan Mbak Alia di awal tadi menyapa sahabat tangguh kan jangan sampai kita terjadi bencana dulu baru bergerak atau kita menurunkan korban bencana itu kalau terjadi. Nah, di pra bencana ini tentu yang pertama pencegahan. Apakah bencana bisa dicegah? Ya, kita ikhtiar ya. Ikhtiar mencegah itu tentu ada beberapa yang bisa kita upayakan. Mencegah itu salah satunya adalah bagaimana kita salah satunya menjauhkan dari ancamannya. Contoh konkretnya permukiman di bantaran sungai ya. Nah, ini kalau namanya sungai itu ya jalan air gitu kan. Kalau musim hujan yang meluap, kalau nggak mampu nampung pasti meluap kemana-mana. Kalau di sekitarnya itu banyak sekali rumah tentu efeknya apa? Kalau kencang arusnya bisa merusak rumah, kemudian kalau bisa menghanyutkan orang, korban dan sebagainya. Nah, itu pencegahannya bisa apa? Merelokasi, memindahkan. Jangan bertempat tinggal di situ, bikin aturan sebagainya. Atau kalau kemudian tidak bisa ya, karena kita tinggal di daerah yang memang ya rupa ini, misalnya di daerah ini ya pegunungan itu biasanya sejuk. Kita melihat banyak tanaman-tanaman indah ya. Biasanya sayuran nih, wortel, kol, macam indah banget pokoknya. Teh gitu ya, itu kan bukan tanaman-tanaman keras ya, yang akarnya kuat. Nah ini kan potensi untuk adanya longsoran sebagainya. Nah, tetapi ini mata penghidupan masyarakat, mata pencarian. Kalau nggak tinggal di situ, kami makan apa Pak? Oke lah, berarti kita bagaimana kita menurunkan risiko. Bagaimana caranya? Contohnya misalnya ada upaya-upaya struktural ya, ada talut-talut penahan tanggul kah gitu. Ini bagian dari mitigasi atau mungkin pelatihan masyarakat juga bisa. Bagaimana kalau terjadi sesuatu cuaca yang ekstrim, masyarakat tentu menghindari jangan sampai ke ladang dulu misalnya. Ini salah satunya. Itu pra bencana. Ada lagi nanti kalau memang ini sesuatu yang sudah berada di kawasan rawan bencana, tapi penghidupannya di situ, contoh Merapi ya sekitar itu kan kawasan wisata. Seperti apa? Salah satunya adalah bagaimana kesiapsiagaan masyarakatnya, aparaturnya, kapasitasnya itu kesiapsiagaan, siap siaga. Siap siaga ini tentu nanti ada proses-proses ya, pelatihan macam sebagainya, gladi latihan. Ini pra. Nah, pada saat tanggap darurat ada lagi. Jadi sebelum ada bencana kita ada kegiatan, pada saat ada bencana ditetapkan darurat, kemudian tentu kita ada proses-proses evakuasi macam sebagainya, itu penanganan korban pengungsi. Poinnya adalah pada penanganan darurat ini yang kita utamakan adalah bagaimana kita menyelamatkan jiwa semaksimal mungkin. Berarti mencari dan menolong, kemudian bagaimana memberikan layanan dasar, makanankah, tempat tinggal sementara dan sebagainya. Nah, setelah tanggap darurat selesai, tentu ada proses lagi. Berarti rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan. Sarana prasarana jembatan jalan yang tadinya rusak kita perbaiki. Nah, tapi memperbaiki ini tentu kita akan berperspektif pada bencana berikutnya. Berarti harus kuat. Jangan sampai nanti kalau terjadi ancaman atau bahaya lagi terulang lagi sama. Ya, jadi harus lebih baik. Siklus itu kembali lagi. Karena kalau sudah pasca, kita akan kembali lagi harus pencegahan kesiapsiagaan. Jadi muter saja itu proses itu. Jadi PNPB itu mulai dari kedeputian pencegahan sampai dengan rehabilitasi terus ini semuanya itu bekerja pada saat yang sama karena segmentasinya kan berbeda, tergantung pada konteksnya. Tapi yang jelas aktivitas penanggulangan bencana ini terus menerus
berkesinambungan gitu ya, sebagai suatu siklus. Namanya siklus berarti akan berulang ke awal lagi. Demikian Mbak. Oke, berarti sudah terjawab ya sahabat tangguh bahwa BNPB itu tidak hanya bekerja saat sudah terjadi bencana gitu ya, bahkan sebenarnya tahapan yang lebih panjang waktunya itu ada di mitigasi dan kesiapsiagaannya tadi ya Pak. Betul. Gitu. Di mitigasi tadi ada kuncinya adalah ancaman dan risiko. Sementara di kesiapsiagaan adalah peningkatan kapasitas dari masyarakat itu sendiri gitu ya Pak. Nah, dalam tahap mitigasi dan kesiapsiagaan ini sendiri Pak, ada nggak sih langkah-langkah sistematis yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengurangi tadi yang dampak dari ancaman dan juga risiko yang ada di masing-masing daerah? Karena kan daerah juga pasti punya ancaman dan risikonya masing-masing nih Pak gitu. Jadi pasti langkah-langkah sistematisnya mungkin bisa berbeda juga di tiap-tiap daerah. Nah, apa saja mungkin yang bisa dilakukan? Baik, tentu segala sesuatu lah kita ya. Misalnya urusan pribadi pun kan kita butuh prepare ya, planning yang cukup lah gitu. Saya mau ke kantor pun butuh planning kan gitu ya. Kita agendanya apa, berarti berangkatnya jam berapa, ngapain dan sebagainya itu. Jadi sama dengan penanggulangan bencana ini. Karena kita semangatnya adalah bagaimana kita mengurangi risiko, bagaimana kita mengurangi jumlah korban jiwa, kalau bisa tidak ada korban, bagaimana kita mengurangi dampaknya, tentu kita punya planning, perencanaan yang matang, berkesinambungan, kemudian melibatkan seluruh entitas yang ada, struktur yang ada. Nah, tentu dalam konteks ini penanggulangan bencana ini banyak sekali, salah satunya yang saat ini ya sudah terbitkan peraturannya juga terkait dengan rencana induk penanggulangan bencana. Rencana induk penanggulangan bencana RIPB. Jadi RIPB ini berlakunya itu luar biasa visionernya ya. Para pemimpin kita itu 2020 sampai 2044 ya Mbak Indah ya. Ya, jadi 25 tahun ke depan. Sudah ada planning. Karena apa? Target kita di 2045 itulah di mana Pak Presiden juga di rencana pembangunan jangka panjang pun sudah mencanangkan Indonesia Emas gitu. Di konteks penanggulangan bencana ya, jadi Indonesia pun mendeklar di 2045 Indonesia tangguh bencana. Ya. Ketangguhan ini tentu tidak instan ya masyarakat. Bangsa ini berarti kan seluruh komponen ya, mulai dari individu, keluarga, sampai dengan pemerintahnya itu tangguh. Namanya tangguh ini mensikapi bencana itu bukan sesuatu yang bukan meremehkan, tetapi justru ini bisa dimanage, kemudian pun nanti terjadi bencana bangkit kembali, kemudian dan sebagainya. Artinya kesadaran bahwa kita tinggal di daerah yang rawan bencana, kemudian bagaimana mengantisipasinya. Kalaupun memang di luar kemampuan kemudian terjadilah akses ya, walaupun itu kita bisa reduksi, tetapi kita langsung bisa bangkit. Karena intinya kita betul-betul sadar bahwa kita di daerah bencana dan kita memplanning dengan baik. Jadi tidak terkaget-kaget, tidak tergagap-gagap. Harapannya begitu. Iya, seluruh komponen gitu tidak ya, panik. Nggak panik lagi kalau ada betul, bencana. Tidak saling menyalahkan, justru adalah bagaimana semangat gotong royongnya itu muncul, saling mendukung. Ya, mulai dari individu. Nah, ini kan kalau itu butuh kesadaran kolektif. Karena kalau tidak ya nanti akhirnya ada yang kemudian menyalahkan, ada yang kemudian hanya pokoknya menerima bantuan. Nah, ini saling. Ini yang kita harapkan nanti suatu saat di 2045 ini Indonesia betul-betul tangguh menghadapi bencana ini. Nah, itu yang konteks perencanaan jangka panjang. Ada yang jangka pendeknya, kemudian setiap 5 tahunan di nasional ada rencana nasional ya, Renas PP. Di daerah pun kita mandatorikan juga rencana PP. Jadi masing-masing punya. Jadi di setiap daerah ada itu ya, Pak. Itu wajib. Setiap daerah perlu menyusun RP. Jadi karena tentu nasional ini sangat makro, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian di tingkat daerah ini tentu lokal dengan melibatkan lokal wisdomnya. Jadi ini rencana-rencana ini yang perlu kita masifkan di tingkat pemerintah sampai dengan rencana kontingensi kemudian rencana kedaruratan dan sebagainya. Jadi planning untuk antisipatif itu perlu kita buat. Jadi sistematis memang. Siapa berbuat apa, kapan,
bagaimana sebagainya. Di situ dijelaskan ya Pak, semuanya berbuat apa seperti itu. Oke, tadi kuncinya adalah di membangun kesadaran masyarakat seperti itu ya betul. Pak. Oke. Nah kalau misalnya tadi kita membahas terkait dengan sistematis penanggulangan bencana gitu ya. Nah akhir-akhir ini nih Alia sering dengar yang namanya SPM atau standar pelayanan minimal. Nah itu kan kayaknya di semua sektor pemerintahan itu punya SPM ini ya Pak. Betul. Nah apakah di dalam konteks kebencanaan ini kita juga punya SPM yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dan juga pemerintah daerah. Apakah kita juga punya SPM itu, Pak? Ya, ini menarik ya. Jadi semakin kesini memang concern atau awareness terhadap penanggulangan bencana ini karena keniscayaan ya. Kalau kita lihat data itu di setiap tahun itu hampir 4.000 ya, 3.500-an sekian bencana terjadi ya Pak. Itu kalau dibagi 365 ya setahun itu ya. 365 hari. Itu rata-rata ya di atas 10 bencana. 10 kali bencana per hari. Setiap hari itu. Nah, itu kan artinya konkret ya, nyata gitu ya. Nah, untuk itu pemerintah ya saat ini untuk bagaimana menyemangati ya pemerintah daerah ini untuk bagaimana aware terhadap penanganan bencana ini, maka melalui BNPB bersama dengan Kementerian Dalam Negeri tentunya ini karena Kemendagri yang membina di daerah ini sudah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri 101/2008 tentang standar pelayanan minimum sub urusan bencana. Nah, apa sih standar pelayanan minimum itu? Maknanya adalah namanya standar ya, terstandaris. Artinya sudah diatur cuma rupa itu. Pelayanan minimum artinya itu sebagai dua konsekuensi bagi pemerintah adalah minimum layanan yang harus diberikan kepada masyarakat itu satuannya masyarakat individu. Berarti wajibnya diberikan oleh daerah adalah minimal seperti itu. Sebaliknya bagi masyarakat masyarakat memiliki hak minimum yang harus didapatkan. Jadi ini SPM semacam. Nah ini SPM ini ada 3 layanan ya gitu ya. Layanan pertama adalah informasi rawan bencana. Jadi pemerintah mempunyai kewajiban, masyarakat mendapatkan hak untuk menerima itu. Yang kedua, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah, ini juga penting nih. Jadi pemerintah berkewajiban memberikan layanan dalam rangka untuk kesiapsiagaan dan pencegahan. Masyarakat berhak mendapatkan itu. Nah, itu banyak sekali ininya ya. Salah satunya sebenarnya yang topik yang mau kita hari ini bahas adalah terkait dengan gladi latihan. Ya, Pak. Salah satunya. Nah, kenapa gladi latihan ini? Ini kan tentu gini. Contohnya ya, mungkin kita waktu ya sahabat tangguh juga mungkin merasakan ya mungkin ya, atau mungkin kalau masih ada yang pelajar maupun mahasiswa misalnya begitu kan, kita mengujian gitu. Ya. Itu kan perlu belajar, perlu persiapan prepare, perlu latihan. Bahkan mungkin saya mungkin kita sebaya ya. Ya dulu, anggap aja kita sebaya ya, memang dulu sebaya Pak. Kita ada bimbel ya. Sekarang masih ada bimbel ya? Masih ada Pak, masih ada. Cuman banyak yang online ya. Ya waktu itu ikut bimbel begitu ya. Itu ada tryout itu ya, ada latihan. Latihan sebelum ujian yang sebenarnya ya, kemudian mengantisipasi strategi sama lah gitu kan. Kita tuh ibarat kata yang jelas ujian apapun tantangan kita itu jelas bencana. Masyarakat yang tinggal di daerah itu tentu ya masa mau menghadapi ujian santai-santai aja nggak apa-apa, besok kita tinggal maju. Nah itu kan ya konyol gitu kan, tanpa bekal gitu. Nah untuk itu dalam konteks ini layanan pencegahan dan kesiapsiagaan itu banyak sekali. Salah satunya mungkin adalah bagaimana masyarakat mendapatkan latihan, mendapatkan bekal, bagaimana kalau terjadi bencana harus lari kemana, apa yang harus dibawa dan sebagainya. Itu perlu dilatihkan. Tentu nanti dalam latihan ada masyarakatnya, ada aparaturnya, pemerintahnya, semua aktor disimulasikan, yang betul. Tergabung dalam penanggulangan bencana. Disimulasikan. Ya? Jadi itu nanti ada skenario-nya. Kalau terjadi begini. Nah ini idealnya itu tentu latihan itu namanya semakin kita berlatih, semakin melatih akan di luar kepala. Di luar kepala bukan lupa ya, tetapi udah automatically ya pada sebenarnya. Nah, ini yang tantangan kita ya, sampai saat ini kita masih berupaya. Mumpung ini juga ya sudah ada mandatori, sudah ada SPM. Wah ini mengikat banget nih. Pemerintah wajib, masyarakat berhak. Wah, ini TikTokan nih. Nah, untuk saling
gimana masyarakat mendapatkan latihan itu, kapan misalnya, apakah ya minimal itu setahun sekali itu udah ini paling minimal banget. Ya, kalau nggak sama sekali kasihan masyarakat. Mereka nanti kan bingung gimana gini sebenarnya. Ini perlu dilatihkan. Itu Pak. Yang terakhir yang layanan ketiga itu terkait dengan layanan ini ya, evakuasi dan ini apa namanya, pencarian penyelamatan korban pada saat tanggap darurat. Betul. Berarti ya Pak. Itu juga menjadi hak masyarakat. Mereka itu mendapatkan hak untuk diselamatkan. Makanya pada saat bencana itu luar biasa kan tim rescue ya. Dalam ini BNPB mengkoordinasikan biasanya sebagai koordinator memberikan bidang operasi pencarian ini pada kawan-kawan Basarnas dan tim. Mereka di bawah koordinasi kita, mereka melakukan pencarian semaksimal mungkin. Pokoknya yang penting harus diselamatkan bagaimana caranya. Kalaupun tidak terselamatkan, bagaimana mencari istilahnya yang sudah meninggal dunia, itu hak mereka. Makanya di beberapa kejadian bencana operasi SAR biasanya katakanlah misalnya 14 hari atau 7 hari diperpanjang lagi gitu ya Pak. Ada tuntutan masyarakat. Ya. Pak, kami belum ketemu Pak, keluarga kami, tolong diperpanjang lagi. Karena memang mereka berhak ya Pak ya. Nah ini yang mungkin juga perlu kita bangun bersama, dan sebagai para sahabat tangguh baik dari unsur apapun itu ya kita perlu pahami semua 3 layanan itu yang coba ini minimal ya. Nah, ini berarti masih banyak lain. Di luar itu kita bisa istilahnya eksplor lagi sendiri gitu betul, ya. Luar biasa. Jadi di penanganan bencana ini luar biasa kompleksitasnya. Iya, betul, kompleks. 3 layanan itu pun sudah luar biasa effortnya. Begitu Mbak. Karena ini wajib, kalau misalnya masyarakat ada yang tidak dapat gitu ya Pak, apakah mereka bisa menuntut pemerintah daerah di tempat mereka tinggal, atau seperti apa Pak? Ya ini seperti hukum ini ya, hukum sebab akibat atau hukum hak dan kewajiban. Namanya wajib itu tentu kalau tidak dilaksanakan tentu ada sanksi. Namanya wajib ya. Ini hukum ininya ya secara sederhananya. Hak, namanya hak itu berarti kan berhak. Kalau tidak terpenuhi bisa menuntut. Nah ini konsepnya begini. Nah tentu dalam konteks bencana ini ya sebenarnya kalau diapel-apelkan hitam putih bisa saja begitu, tapi tentu kita kedepankan ya semangat kekeluargaan. Ketangguhan bangsa itu kan tidak bisa serta-merta sendiri-sendiri. Berdiri sendiri nggak bisa ya Pak. Saling menyalahkan, saling ini itu tadi bagaimana kita bersama-sama. Nah ini harapannya kalaupun ya masyarakat sahabat tangguh, kami harapkan misalnya ini merasa belum terpenuhi ini diingatkan. Ya, ini. Kita bahasanya soft ya, mengingatkan pemerintah daerah. Misalnya di tingkat kabupaten kota, bupati, wali kota, Bapak, kami belum menerima layanan ini Pak, tolong. Nah ini saling mengingatkan. Jadi ini kita bicara soft saja. Karena kalau nanti tuntut menuntut seakan-akan ini kayak ini ya, kayak utang piutang gitu ya. Jadi kita bikin soft. Itu sahabat tangguh ya, nanti tolong kita saling mengingatkan. Apabila memang pemerintah belum memberikan bagaimana layanan itu, silakan saja disampaikan itu. Dan diberikan aja Pak ini peraturannya Pak, ini kewajiban Bapak, itu lebih enak lagi itu. Iya betul ya Pak, karena memang penanggulangan bencana pemerintah nggak bisa berdiri sendiri ya Pak, mungkin pemerintah juga terlewat atau seperti apa. Nah di situ peran masyarakat bisa masuk gitu ya. Nah tadi udah disebutkan ada 3 layanan, yang pertama pelayanan informasi, yang kedua pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan ya Pak. Nah yang ketiga adalah layanan penyelamatan dan evakuasi pada saat tanggap darurat. Nah tadi disebutkan juga sama Pak Gusri pada pelayanan pencegahan ada yang namanya gladi kesiapsiagaan terhadap bencana nih. Nah mungkin Ali mau ke Mbak Indah dulu Mbak. Boleh dijelasin nggak sih sebenarnya gladi kesiapsiagaan itu apa sih Mbak? Oke, baik Mbak Alia. Sebenarnya gladi kesiapsiagaan atau latihan kesiapsiagaan ini udah sering kita lakukan ya. Dan apalagi ini juga sudah mandat SPM 101. Nah, untuk gladi atau latihan kesiapsiagaan itu sendiri sebenarnya merupakan metode gitu ya, atau cara untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman terkait kebijakan, atau juga prosedur atau peningkatan keterampilan dalam bekerja sama untuk menghadapi bencana. Ya, secara mungkin pengetahuan secara umumnya seperti itu, dan jenisnya juga bermacam-macam sih. Gitu. Tadi Mbak Indah bilang gladi kesiapsiagaan ini adalah suatu metode ya untuk mungkin meningkatkan kapasitas seluruh aktor yang ada dalam penanggulangan bencana. Nah, mungkin boleh disebutkan Mbak apa saja sih metode yang
kita gunakan gitu ya untuk melaksanakan latihan atau gladi kesiapsiagaan itu sendiri. Oke, baik. Untuk metodenya ini ada 2 basis. Yang pertama bisa melalui metode basis diskusi. Diskusi ini biasanya seperti yang sering dilaksanakan seperti lokakarya, kemudian juga seminar, ya gitu. Terus gladi ruang atau tabletop exercise. Terus kemudian gladi peta atau TFG, Tactical Floor Game, ya itu. Nah biasanya untuk metode itu menggunakan melibatkan narasumber gitu ya, kemudian peserta dan juga fasilitator yang memandu selama jalannya latihan sampai dengan tujuan tercapai. Nah biasanya untuk metode diskusi ini itu emang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta menyepakati hal-hal yang harus kemudian dilakukan bersama gitu. Kemudian yang kedua itu metode berbasis operasional, yang mana ini memang perlu tindakan ya. Biasanya kegiatannya seperti gladi lapang ya, gladi posko atau drill yang mungkin daerah atau sering melakukan latihan itu gitu ya. Nah ini memang untuk tindakan operasional atau menguji atau memvalidasi suatu kemampuan teknis gitu, misalnya saat kejadian atau penanganan darurat, penyelamatan korban, atau alur komunikasi, koordinasi antar posko gitu ya, perlu dilaksanakan uji dan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya BNPB atau BPBD tapi juga semua unsur pentahelik yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Dan biasanya ini ada skenario ya, skenario tertentu untuk ancaman tertentu, gimana bisa berlatih bersama dan siapa berbuat apa. Itu Mbak. Nah tadi gladi itu ada 2 metode ya, ada yang di dalam ruang dan juga yang langsung di lapangan. Mungkin berarti yang sudah disepakati di dalam ruang akan dipraktekkan di lapangan seperti itu Mbak. Biasanya memang dilaksanakan itu baiknya bertingkat, bertahap dan berlanjut gitu Mbak. Gitu ya. Jadi memang berkesinambungan gitu ya latihannya gitu. Nah, apakah gladi kesiapsiagaan ini sama dengan simulasi yang biasa kita laksanakan setiap tanggal 26 April ya? Kita kan biasanya suka melaksanakan simulasi tuh Pak ya pada hari kesiapsiagaan bencana. Nah, apakah ini sama juga atau ini bentuk yang berbeda? Sebenarnya sama, tapi mungkin kalau di tanggal 26 April kita latihan secara mandiri ya. Jadi memang ada skenario yang disepakati, terus kita saat kejadian tersebut apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya sama Mbak, tinggal dikategorikan masuk ke metode yang mana. Nah tadi ada di dalam ruangan ada TTX, ada yang langsung di lapangan. Ini kalau Alia nggak salah ingat berarti ini sama dengan yang apa yang dilakukan pada saat kita Ardex tahun 2023 kemarin ya Pak di Yogyakarta seperti itu. Nah mungkin Pak Agus boleh jelaskan sedikit seperti apa sih alurnya untuk melaksanakan gladi ini, baik yang di luar di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan. Ya, baik Mbak Alia ya. Tadi sampaikan Mbak Indah juga tadi. Mungkin ini menambahkan ya. Jadi sahabat tangguh ya. Jadi pelatihan ini memang tentu kalau dilihat dari sisi ruangnya ya, di dalam ruangan dan luar ruangan. Tentu di dalam ruangan ini memang yang tadi dinamakan tadi tabletop exercise. Ya, TTX gitu ya. Namanya table berarti ya di meja kan, meja. Semuanya begitu kumpul, kemudian ada pembagian peran begitu ya. Pembagian peran misalnya pemerintah pusat ini siapa yang terkait, apakah kalau ini konteks kemarin karena Ardex ini internasional ya. Berarti ada kemungkinan bantuan negeri gitu ya. Ada Kemlu, ada Kemhan dan sebagainya. Kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat. Di tingkat provinsi siapa? Berarti perangkat daerah terkait juga, kabupaten siapa. Jadi masing-masing yang nanti terlibat di dalam penanggulangan bencana itu ada semua di dalam ruangan itu, di atas meja itu kan, tangannya di atas meja. Nah kemudian tentu ada skenario ya, ada skenario yang dibuat khusus dan mendekati realitas, dalam artian biasanya ini merefer pada kejadian sebelumnya. Kejadian biasanya misalnya kemarin karena konteksnya di Ardex itu kemarin kita gempa ya. Gempa Jogja 2006 yang lalu gitu ya. Dan ini memang potensi karena sifat bencana ini ya sahabat tangguh itu berulang ya. Berulang, betul. Sejarah kebencanaan ini makanya penting, berulang. Berulangnya kapan? Ada siklus, ada yang bersiklus, ada yang tidak bisa ditebak gitu ya, Pak. Nah, kalau yang siklus kamu 5 tahunan, 10 tahunan. Tetapi apapun itu
faktanya kita memang berada di daerah lempengan patahan. Kalau di sana Kaliupak ya Mbak ya, di Jogja itu Jogja. Di Bantul itu ada. Nah untuk itu kemungkinan juga ini akan terjadi lagi, memungkinkan. Untuk itu tentu kita tidak menunggu, kita harus tadi layan kesiapsiagaan misalkan tadi kan, makanya dengan melalui gladi ini. Nah semuanya ada, skenario-nya waktu itu gempa itu diskenariokan pada tanggal sekian terjadi ini dan sebagainya itu, kemudian akan ditanya. Nah ini bedanya, kalau namanya di ruangan karena sambil duduk berarti semi diskusi ya. Katanya kan, kalau ini terjadi bagaimana Bapak setelah ini apa yang dilakukan? Nah itu. Misalnya Kemlu akan melakukan apa gitu ya, BNPB akan melakukan apa? Mulai dari bawah misalnya kejadian ada warning sistemnya bunyi apa BWD-nya misalnya. Kami akan ini Pak. Oke. Setelah itu apa? Karena kami nggak mampu, kami minta permisi misalnya. Setelah itu apa? Dan sebagainya sampai dengan seakan-akan skenario itu terjadi dan kita diskusikan. Nah setelah diskusi selesai, maka tentu ini akan dievaluasi. Makanya nanti kalau di sana ada pembagian peran, namanya perancang itu yang merencanakan skenario, pelaku, dan apa yang terakhir evaluator itu apa namanya? AR ya. After action review. Terus ya gitu ya. Itulah namanya. Nah, itu ininya ya Sobat Agung. Nah, itu kondisi kita diskusi. Nah, kemudian yang menarik adalah di lapangan. FTX ya. FTX. Apa sih katanya? Field Train exercise. Field training exercise. Gladi lapangan. Latihan di lapangan. Sesungguhnya gitu kan. Nah, itu juga diskenariokan sama kemudian para pelaku ini sudah menempatkan diri seakan-akan beneran. Ada poskonya, posko paten, posko pusat, pos apa namanya, pos apa kita? Namanya? Pos pendamping nasional. Pos pendamping nasional itu siapa saja di dalamnya. Itu betul dia ada. Kebetulan saya kemarin juga pemain pelaku juga. Di pos penas ya Pak? Pos penas juga. Di sana unsur-unsur pusat sana. Jadi betul-betul kita menggambarkan pada skenario bencana. Nah namanya latihan ini kan mendekati gitu ya. Dan sebagainya. Kemudian ada helikopter dan sebagainya. Jadi ini dari skenario itu yang kemarin tuh kita diskusikan, kita praktekkan gitu. Intinya begitu. Kalau di ruangan kan kita pendapat ya, hanya tertulis ini kan. Teori lah begitu kan. Pada hasil lapangan dilakukan betul. Apa yang sudah disepakati hari sebelumnya. Betul. Pada saat mungkin pencarian pertolongan dilakukan betul. Ada mobil ambulannya, masyarakatnya juga ditolong, bahkan exercise untuk mungkin karena ini gempa kemungkinan tertimbun di bangunan runtuh kan kita uji nih alat kita firm nggak mumpuni nggak gitu ya, Pak. Tekniknya bener nggak itu diujikan Pak sampai segitu. Jadi ini untuk lapangan sebenarnya antara di ruangan dengan lapangan ini ada lagi sebenarnya game itu apa ya? Tactical program. Kalau itu tengah-tengah lah diskusi tetapi sudah ada miniaturnya. Jadi seperti permainan kayak monopoli gitu ya. Itu sebenarnya ada, tetapi ini bisa tidak biasa TTX langsung lapangan juga bisa begitu. Ini di Ardex kemarin cukup menarik itu. Oke. Kalau di Ardex kemarin itu kan tingkatannya ASEAN ya Pak. Tapi berarti gladi ini bisa dilakukan dalam tingkatan nasional maupun di daerah seperti itu kan ya Pak. Nah, bahkan sampai dengan tingkat desa juga boleh. Oh iya, tingkat desa bisa juga ya Pak. Tergantung kompleksitasnya saja. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman di daerah itu mau melaksanakan gladi ini Pak, apakah saat ini sudah ada petunjuk teknisnya gitu ya? Mungkin kita bisa lihat bisa kita bicarakan bahwa apakah sudah ada petunjuk teknisnya untuk bagi misalnya teman-teman daerah yang mau melaksanakan si gladi kesiapsiagaan ini. Nah, ini keunggulan kita ya. Keunggulan kita itu adalah kita itu sebenarnya belum ada ini ya yang formal baku, tapi kita bisa melaksanakan. Artinya praktek-praktek itu sebenarnya sudah dilaksanakan. Tadi Pak Indah juga sampaikan ada gladi, ada latihan, itu sering. Nah, itu kita akui Bang, saya itu pinter lah. Ini praktek dulu itu pinter. Namun tentu, namun tentu dalam konteks ini karena kita juga harus standarize, kemudian juga harus akutabilitas dan sebagainya, itu tentu kita butuh formalitas. Butuh formalitas, panduan, acuan, pedoman, cuklak atau namanya itu. Nah ini yang karena ini sudah termandatori juga di dalam SPM kepada pemerintah daerah, kita perlu ini daerah tuh acuannya apa gitu. Karena biar nanti mereka juga firm karena mengeluarkan anggaran, melaksanakan kegiatan biar ada panduan acuan. Nah, ada acuannya gitu betul, ya Pak, dasarnya. Betul, salah satunya ini saat ini kita sedang menyusun ya
norma standar prosedur kriteria tentang gladi kesiapsiagaan ini. Walaupun kemarin bukan berarti salah enggak, tapi ini kita coba formalkan. Ya. Formalkan menjadi satu petunjuk yang kemudian menjadi acuan bersama. Dan sah gitu. Kalau yang kemarin nggak masalah, itu bisa aja dilakukan. Tapi kan alangkah lebih baiknya itu ada satu panduan yang memang menjadi acuan bersama. Jadi nanti gerak ini bersama dan menjadi kalaupun ada sesuatu yang butuh evaluasi bisa dievaluasi bersama gitu Pak. Jadi ini memang kami sedang menyusun itu. Nanti kami Kediputian 1 dibantu dengan program Siap Siaga Darurat Australia, nanti dibantu juga kawan-kawan teknis di Kediputian 2 Siap Siaga, kita coba mewujudkan itu di tahun ini. Oke, berarti praktik dengan Juknis yang sedang disusun ini berdampingan gitu ya Pak, tetap betul. Berjalan dua-duanya seperti itu. Nah, tadi sebegitu kompleks untuk pelaksanaan gladinya itu, apakah latihan kesiapsiagaan ini Mbak Indah memang merupakan salah satu upaya dalam menekan dampak kerugian dari akibat adanya bencana? Apakah sampai sekompleks itu kan, sampai gladi semua aktor dikumpulkan seperti ditanya ini melakukan apa, itu melakukan apa? Apakah memang tujuannya ini ya salah satunya adalah hanya untuk menurunkan dampak dari kerugian adanya bencana? Baik, untuk latihan dan ini ya kesiapsiagaan ini dari berbagai macam metode atau ini tahapannya itu memang secara tujuannya untuk mengurangi korban jiwa, terus juga menekan kerugian atau dampak dari bencana itu sendiri. Karena dengan latihan mungkin tadi Pak Gusri sampaikan sering sebelum ujian kita try out dulu ya. Nah, seringnya latihan atau mungkin itu diharapkan mengurangi dampak dari bencana itu sendiri. Seperti contohnya misalnya seperti kegiatan seminar gitu ya, misalnya seminar kebencanaan terkait dengan risiko bencana. Nah, di situ kan setidaknya peserta yang hadir di situ mereka paham gitu kan. Risiko bencana apa yang mereka hadapi, misalnya rumahnya berada di rawan bencana apa nih, dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Atau mungkin seperti latihan gladi lapang gitu ya. Di situ kan melibatkan masyarakat, terus juga unsur pentahelik, OPD terkait gitu kan. Mereka dapat berlatih bersama dan meningkatkan pengetahuan mereka. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan setidaknya setelah mereka berlatih, mereka paham siapa berbuat apa dan mereka tidak panik lagi saat menghadapi bencana. Jadi sering berlatih, mereka semakin siap menghadapi bencana. Semakin berlatih, semakin siap menghadapi bencana. Itu ingat ya, sahabat tangguh. Karena memang kalau tidak salah nih Pak, kalau Alia nggak salah ingat, di Rakornas 2023 kemarin kan Pak Jokowi meminta BNPB khususnya gitu ya untuk mengedepankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam tahapan kesiapsiagaan. Salah satunya ya pasti adalah gladi ruang itu. Ini kita sudah menuju di penghujung acara. Sebelum menutup mungkin boleh disampaikan harapannya ke depan seperti apa Pak terkait dengan SPM Sub urusan kebencanaan, dan juga mungkin nanti terkait dengan Juknis gladi kesiapsiagaan yang sedang disusun saat ini. Dari Pak Gusri dulu mungkin boleh Pak. Ya baik, sahabat tangguh semuanya. Jadi SPM ya, standar pelayanan minimum. Nah, ini mulai kita tekankan. Nanti kita saling ya. Jadi sahabat tangguh juga bisa katalah kemudian mengingatkan apabila dalam SPM itu belum maksimal, mengingatkan pada pemerintah, khususnya pemerintah daerah setempat ya, bahwa pemerintah daerah itu mempunyai kewajiban terhadap 3 layanan itu. Jadi nanti kita sama-sama kita bangun negeri ini bisa tangguh gitu ya, dan selalu kita berorientasi pada pencegahan. Jangan sampai kita timbul korban jiwa, sejiwa pun sangat berharga. Untuk itu kita butuhkan partisipasi semua pihak, para sahabat tangguh. Nanti tolong juga sebarluaskan ke teman-teman yang lainnya untuk ayo kita bersama-sama bergandengan untuk mewujudkan negeri ini tangguh bencana. Melalui pengurangan bencana, kita berusaha untuk saling mengingatkan untuk pencegahan, salah satunya melalui latihan-latihan ya. Kalau nanti bahkan sampai tingkat RT Mbak ya, sahabat tangguh ya, silakan tingkat RT kalau itu rawan, miniatur saja nggak apa-apa, latihan gimana gitu, evakuasi yang kemarin sebagainya itu silakan. Karena memang yang paling penting harusnya awalnya dari diri kita sendiri, keluarga sampai ke lingkungan sekitar. Awareness itu mulai dari kesadaran itu pribadi. Bahkan sahabat tangguh kami ingatkan satu hal ya, itu bentuk yang sangat sederhana. Kalau nanti di rumah sediakan tas khusus ya, tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Itu sebagai bentuk bahwa kita aware. Apa isinya? Berarti barang-barang hal yang berharga silakan
kalau terjadi sesuatu apapun itu ya sekurang-kurangnya misalnya kebakaran, itulah yang dibawa dulu aja. Yang lainnya silakan ditinggalkan. Jiwa dan barang itu minimal, kalau perlu juga makanan kecil ya, yang jangka waktu kadaluarsanya itu lama, itu minimal itu. Jadi itu sebagai bentuk edukasi kita kepada masyarakat. Demikian sahabat tangguh ya Mbak Alia. Terima kasih Pak Gusri. Mbak Indah, mungkin harapannya ke depan seperti apa Mbak? Harapannya ke depan mungkin kita memang harus selalu berlatih untuk menghadapi bencana, karena hal ini juga sejalan dengan apa yang pernah diteliti oleh Fire Science Society di Jepang terkait dengan kebakaran dan gempa bumi. Itu hasilnya bahwa 34,9% itu masyarakat itu selamat karena penyelamatan secara mandiri. Kemudian 28% karena ditolong oleh keluarga, dan 21% ditolong oleh tetangga, dan kalau tidak salah 2,6% ditolong oleh pejalan kaki yang ada di sekitar situ, dan 1,7% baru ditolong oleh tim penyelamat gitu ya. Nah, kita lihat dari situ artinya kita harus terus meningkatkan kesiapsiagaan kita untuk terus berlatih, dan edukasi dan peningkatan kapasitas itu adalah kunci penyelamatan diri saat terjadi bencana. Nah, hal itu bisa kita lakukan melalui latihan kesiapsiagaan. Oke, siap Mbak Indah. Jadi itu tadi ya, bahkan sudah ada penelitiannya gitu ya, yang membuktikan bahwa penyelamatan dengan diri sendiri itu justru peluangnya lebih besar dibandingkan kita menunggu tim penyelamat seperti itu ya Pak. Nah, makanya perlu adanya peningkatan kapasitas, salah satunya adalah dengan latihan simulasi ataupun gladi ini ya Pak. Baik, terima kasih Pak Agus, Mbak Indah sudah mau bergabung dalam podcast BNPB kali ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dan membahas tema-tema lainnya terkait dengan penanggulangan bencana seperti itu ya Pak. Sahabat Tangguh juga terima kasih sudah bergabung di podcast BNPB hari ini. Nanti kita pastinya akan terus membahas terkait dengan penanggulangan bencana di tanah air, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Dadah, boleh dadah Pak. Dadah, terima kasih sahabat Tangguh.